Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang besar kita boleh masuk ke dalam bulan yang baru, bulan Juli. Kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan bagi kita hari lepas hari. Dan untuk bulan yang baru ini kita terus akan berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Dan tema kita pada bulan ini, berakar. Biarlah kita semua seperti pohon yang sudah berakar. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah berakar di dalam Tuhan dan kita boleh berbuah di dalamnya. Saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Hari ini kita ada perjamuan Tuhan, boleh untuk mempersiapkan keperluannya. Dan Bapak Ibu, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kita angkat pujian, berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan penuh ucapan syukur, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Akui pemeliharaan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa atas kebaikan-Mu. Kau telah kumpulkan kami kembali Tuhan. Di bulan yang baru Tuhan, di minggu yang baru. Untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Tuhan, berikanlah kami sukacita senantiasa dalam Engkau Tuhan Yesus. Ampunilah semua segala dosa-dosa, kesalahan kami. Sehingga kami boleh layak memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Menerima firman-Mu terlebih lagi tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kau beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan berikan salam untuk saudara-saudara terkasih di kiri kanan depan belakang kita. Kita semua mengucapkan syukur Tuhan pelihara kita, berikan kita kesehatan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya kita semua siap untuk menaikkan pujian dan syukur. Karena sebagai anggota dari pohon besar yang sudah berakar di dalam Tuhan, kita semua penuh dengan sukacita. Mari Bapak Ibu, kita bawa korban pujian untuk menyenangkan Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan sangat berkenan akan persembahan pujian kita. Karena itu Bapak Ibu, saya mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Amin.
Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Kita ikan sekali lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan Tuhan Allah ada di tengah kita? Tidak hanya di tengah kita pada saat ini, di sepanjang hidup kita. Tuhan ada menjadi batu penjuru kita, menjadi tempat sandaran kita. Amin. Kita angkat pujian, Yesus tempat perlindunganku. Haleluya. Dan setelah ini saya undang VOV untuk memuji Tuhan. Yesus Adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Ku tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Gada dan tongkatnya selalu menghiburku. Hey! Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat perlindunganku. Yesus adalah gunung batuku. Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Ku tak takut bahaya, karena Yesus menjaga. Gada dan tongkatnya selalu menghiburku.
hidupku. Hey, Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Ku tak takut Bahaya, karena Yesus menjaga. Gada dan tongkatnya selalu menghiburku. Hey, Yesus adalah perisaiku yang teguh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Yesus adalah tempat aku berteduh. Haleluya. Dengan kasih saya undang Voice of Victory untuk memuji Tuhan.
Yesuslah Tuhanku. Haleluya, terima kasih Voice of Victory. Dengan pujian yang sungguh indah mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan memang indah di dalam hidup kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kalau rencana Tuhan sudah ditetapkan begitu indah untuk kita, percayalah, tidak ada kesukaran yang bisa menghalangi kita untuk merasakan kebaikan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini. Katakan dari hati kita yang terdalam, sungguh Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Karena kita berharga di matanya. Karya terbesar Dia sudah kerjakan buat kita. Bukan hanya dengan kata-kata Dia mengatakan Dia mengasihi kita. Sungguh dengan pengorbanannya di kayu salib, Dia telah berikan nyawanya untuk kita. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri.
menyambut firman Tuhan. Katakan, kasih-Mu terlalu besar Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kami berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami baru mengangkat puji-pujian, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau bersiap diri ya Tuhan, duduk diam untuk menerima berkat firman-Mu. Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu datang langsung dari-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jangan lupa untuk
mematikan atau silent handphone dan kita akan menunjukkan pikiran kita hanya untuk mendengar firman Tuhan. Dengan kasih saya undang hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu. Haleluya. 大家好，再见，我们在 masih belum cukup. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke bulan Juli dan sebelum saya mulai khotbah saya mau bersaksi kalau hari Rabu kemarin tanggal 2 Juli Tuhan sudah genapkan umur saya yang ke-50 dan istri saya Irma juga yang ke-46. Nah, itu yang lucu itu di Cianjur banyak orang kaget istri Irma, umurnya Irma. Karena mereka, 46. Mereka pikir dia, ya, beda usianya jauh sama saya, ternyata cuma 4 tahun. Jadi ada yang ngomong, cuma 4 tahun. Kita pikir bedanya 6 atau 8 tahun. Entah dia yang kelihatan muda atau saya yang kelihatan tua. Tapi puji Tuhan ya saudara, Tuhan sudah beri saya umur 50. Walaupun mungkin untuk saudara yang ada di sini kebanyakan lebih tua dari saya akan selalu ngomong 50 masih muda ya. Tapi saya sudah tidak semudah itu saudara ya. Jadi maksudnya kalau dulu untuk tersedak, tahu tersedak keselak? Tahu keselak saudara? Tersedak. Kalau tersedak biasanya kita apa? Minum ya. Sekarang saya nguap aja bisa keselak saudara. Betul, saya lagi. Jadi agak agak aneh. Terus lidah kegigit. Biasanya lidah kegigit kalau makan. Saya lagi di gereja nyanyi puji Tuhan, lidah kegigit ya. Dan kalau saya nggak tahu saudara, kalau ada yang lihat tangan kanan saya pakai sarung tangan ini ada satu penyakit namanya CTS ya, carpal tunnel syndrome. Nah penyakit ini saya sudah tahu dari waktu saya main drum. Biasanya pemain drum kebanyakan kena carpal tunnel syndrome. Jadi ada saraf yang kejepit di bagian pergelangan tangan. Tapi saya nggak pernah kena. Dan sekarang saya kena, gejalanya kesemutan, kebas. Kalau dibiarkan bisa sampai sakit kayak ditusuk jarum. Jadi saya bingung kenapa ya. Saya main drum udah nggak sebanyak dulu. Tapi saya kena, saya pikir saya buka Alkitab, sering lihat baca Alkitab begini ya. Tapi sekarang kan lewat iPad. Ya, carpal tunnel syndrome itu penyakit yang disebabkan karena kita sering melakukan kegiatan yang kecil, motorik halus tapi berulang-ulang. Jadi ini motorik halus termasuk daripada. Baru saya sadar, nggak apa-apa ya, kesaksian sedikit ya saudara ya, setahun sekali saya ini ulang tahun. Apalagi 50, cuma sekali seumur hidup. Saya dulu dari dulu sampai punya CTS ini saya sadar punya kebiasaan. Saya tuh suka memegang ujung dari sesuatu. Ya. Jadi kalau misalnya ini ujung, saya suka begini-begini nih. Entah ujung celana, kalau celana jeans saya lipat. Dan paling sering kalau saya dapat bon atau receipt dari beli apapun, saya akan lipat-lipat itu. 2-3 kali lipat, ujungnya saya pegang. Ada kenikmatan tertentu saya begini. Dari SD sampai 2 minggu yang lalu. Lagi nyetir saya begitu tetap. Nyetir saya tetap begitu. Lagi jalan dalam kantong saya tetap begitu. Selalu gak bisa lepas. Jadi baru saya sadar, ini penyebabnya. Jadi kalau saya bandingkan sama ayah saya ya. Khotbah beda sama papa. Urapan jauh sama papa. Penyakit aja yang mirip nih sama papa. Baiklah, mari kita masuk ke firman Tuhan ya, sudah cukup. Tema pada bulan ini adalah berakar dan kita akan buka bersama-sama satu ayat yang di dalam surat Kolose ya.
Pintar. Kolose 2. Ayat yang ke-6. Sebentar juga kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan Tuhan. Mari kita baca bersama ayat yang ke-6 dan ke-7. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, dia kembali mengingatkan di ayat yang ke-6 bahwa apa? Kamu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Ya. Banyak orang saat itu menyembah dewa-dewa atau berhala yang bukan Tuhan yang benar. Tapi karena kamu sudah terima, Yesus sudah memberikan hidupnya kepada mereka yang percaya dan kamu sudah memiliki Dia sebagai Tuhan, ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, so walk in Him. So berjalanlah di dalam Dia. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sudah terima Yesus, tapi perjalanan hidupnya tidak selalu tetap di dalam Kristus. Kadang suka keluar menyimpang ke kanan, ke kiri. Kadang suka berhenti. Tuhan bilang maju, dia berhenti. Tuhan bilang berhenti, dia maju. Lupa. Kadang dia hidup di luar Kristus. Makanya Paulus kembali menegaskan, coba, udah terima Kristus, hidupmu ini tetap hidup di dalam Dia. Jangan aneh-aneh lagi. Terus kalau di dalam bahasa aslinya itu mengandung pengertian keep on following Him. Terus mengikuti Dia. Nah sekarang saudara zaman medsos ada IG namanya follower. I follow you, you follow me back. Kalau aku follow, you follow me back gitu kan. Nah saya pernah tanya waktu itu satu pertanyaan. Kalau kita follower, yang kita follow itu apa disebutnya? Leader. Tidak ada sebutan selain leader dengan seseorang yang kita follow. Jadi waktu kita mengikuti Yesus, kita menempatkan Dia sebagai leader, coba terus keep on following Him. Jangan jadi orang yang labil. Jangan jadi orang yang nanti kalau lagi marah, unfollow. Ada kan orang kalau di IG tuh kalau nggak suka marah unfollow. Wah terus dibahas, wih dia unfollow itu orang berarti ada masalah. Itu dunia. Kalau dalam Yesus kita tahu masalah akan datang, tapi kalau kita tetap ikut Yesus, kita senantiasa dimampukan, dikuatkan untuk tetap hidup di dalam Dia. Nah saudara, kembali Paulus bilang hendaklah kamu hidup di dalam Dia, tetap keep on. Baru di ayat yang ke-7-nya dibilang selanjutnya rooted, berakar. Bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam Kristus, itu Paulus kasih tahu di ayat yang ke-7. Kamu harus berakar, kamu harus dibangun, dan kamu harus bertambah teguh dalam iman. Nah, sekarang kita lihat di balik, ujung-ujungnya bertambah teguh dalam iman. Iman ini satu produk yang Tuhan berikan untuk kita jaga, kita pelihara. Sampai hari nanti kita mati. Makanya Paulus bilang, aku sudah mencapai garis finish. Aku sudah menjaga imanku. Yesus juga berkata, kalau nanti anak manusia datang lagi ke dalam dunia, adakah iman yang kudapati di muka bumi? Iman yang kita harus pelihara sampai akhir. Untuk bisa kita menjaga bertambah teguh dalam iman, harus dibangun di atas Dia. Ada satu progres, continually, terus bertambah. Tidak cuman, oh gua rajin hari ini, besok gua istirahat dulu. Dalam Kristus tidak ada seperti itu. Ya,
Dalam Kristus bukan ada 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Karena itu untuk tubuh jasmani, tapi spiritual body, tubuh rohani, kita harus terus diperbaharui hari demi hari. Tidak mengenal waktu bertumbuh di dalam iman itu, bertumbuh di dalam kebenaran itu. Nggak ada namanya liburan. Nanti aja ke gereja mah. Sekarang gua mau main dulu. Nggak di sini sih. Lari, naik sepeda. Ke gereja bisa minggu depannya. Kalau you masih hidup. Berapa banyak orang? Ada kan di PIK atau di mana di sini? Orang naik sepeda terus mati. Ya, lagi naik sepeda. Mau cari kesehatan. Tapi hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Baru gimana iman bisa bertambah teguh? Dibangun di atas Dia. Ya, ada satu pertumbuhan yang progresnya terus menerus. Bagaimana itu kita bisa dibangun? Harus berakar. Jadi nggak mungkin ada pertumbuhan iman yang teguh tanpa kita berakar, tanpa kita tanam kaki, ditanam di bawah satu gereja. Kalau itu jemaat. Tapi Paulus bilang, hendaklah yang dia bilang kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus. Artinya apa? Yesus ini sebagai tanah. Dan kita memiliki akar yang ke dalam, di dalam Dia. Kalau tanah berfungsi apa? Menyediakan semua nutrisi mineral yang diperlukan oleh pohon. Akar akan menarik semua mineral itu, semua yang dia butuhkan untuk apa? Perkembangan, pertumbuhan batang pohon. Yang akhirnya nanti ke rantingnya, ke daunnya, sampai ke berbuah. Jadi semua nutrisi yang baik itu ada di tanah, saudara. Ya memang kita butuh matahari, tapi tanah yang membedakan lebih banyak. Saudara tahu beras pandan wangi Cianjur, terkenal kan? Ya, kalau orang-orang yang di atas 50 tahun dulu kalau tahun 80-an sengaja cari ke Cianjur, saya mau beli beras pandan wangi. Wanginya beda. Nah, sekarang beras pandan wangi yang asli Cianjur susah. Kalaupun saudara beli, kemungkinan besar sudah dioplos, sudah dicampur. Kenapa? Karena di seluruh Kabupaten Cianjur, tanah yang mereka gunakan untuk menanam beras pandan wangi hanya 5 hektar. 5 hektar, saudara. Sedikit sekali. Dipegang oleh 1 orang. Di luar itu tidak ada lagi beras pandan wangi yang asli. Kenapa? Cuman di tanah itu bisa ditanam. Itu beras ditanam di tanah lain beda wanginya. Beda rasanya. Tapi di tanah itu wanginya keluar. Nah, begitu juga pertumbuhan iman kita hanya bisa bertambah teguh, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kalau kita berakar di dalam Yesus. Tapi kan Ref, kan gue juga datang kebaktian seminggu sekali. Gue di sini. Saudara, bukan berarti ada pemaknaan yang lebih dalam. Datang kebaktian, dengar firman Tuhan. Aduh, firman Tuhan mah sekarang banyak, saudara. Ya, mau di sini dengar, mau di YouTube dengar. Tapi apakah semua firman yang kita dengar itu membawa kita berakar makin dalam di dalam Yesus? Belum tentu. Nah, tadi saya bilang, kita seperti akar ke dalam tanah yang menarik semua mineral-mineral yang dibutuhkan oleh pohon untuk bertumbuh. Seperti seorang bayi, cabang bayi yang ada di dalam rahim ibunya. Dia bisa bertumbuh makin besar karena hanya tergantung kepada plasenta yang memberikan semua nutrisi melalui tali-tali pusat atau tali-tali pusarnya dari si ibu kepada si anak. Jadi berakar itu seperti betul-betul tergantung kepada tanahnya, kepada medianya. Berakar di dalam Yesus artinya kamu harus betul-betul dependent, tergantung kepada Dia.
Kalau tanpa tanah itu, tanpa Yesus itu, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang kosong, nggak enak, nggak genah hatinya. Saya sudah tidak lagi jadi ketua kaum muda di Cianjur. Saya disebutnya youth pastor sekarang. Jadi sempat berapa kali waktu ibadah kaum muda hari Kamis saya bilang saya nggak akan ibadah lagi. Karena mereka udah nggak butuh saya. Toh udah ada ketua kaum muda yang baru, begitu saya bilang. Tapi pas hari H-nya itu ada perasaan dalam hati saya, aduh nggak enak. Ujung-ujungnya saya pergi. Terus nanti Kamis depannya saya berpikiran yang sama. Saya nggak mau, udah ada ketua kaum muda yang baru. Mereka nggak butuh lagi saya. Mereka sudah butuh ketua kaum muda yang baru. Begitu saya pikiran seperti itu, ujung-ujungnya saya pergi lagi. Kenapa? Begitu saya pikirkan ternyata bukan mereka yang tidak lagi soal butuhkan saya. Tapi saya yang membutuhkan untuk hadir di dalam ibadah. Saya butuh Tuhan saya butuh firman, saya butuh Yesus. Saya butuh ada di tengah-tengah orang percaya. Dan kalau saya ada di tengah mereka, itu mereka memberikan berbagai macam kekuatan. Saudara, ibadah di rumah streaming sama ibadah langsung beda. Kenapa? You streaming di rumah, you duduk sendirian. Entah di ruang tamu, entah di kamar, paling banter berdua. Sama pasangan. Paling banyak ada cucu lah yang nemenin. Itu pun juga mereka gak akan nemenin full. Tapi kalau di tengah-tengah jemaat, aduh kita gak nyanyi pun misalnya. Itu dengar suara orang sebelah, Tuhan Yesus penghibur, Tuhanlah kekuatanku, haleluya, amin. Itu semua menguatkan, itu memberikan nutrisi yang kita butuhkan untuk apa? Bertumbuh, berakar di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Makanya betul-betul harus tergantung kepada tanahnya. Coba kita buka Matius 13 ayat yang ke-20. Di sana Tuhan Yesus yang bicara mengenai perumpamaan tanah. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tapi ia tidak berakar. Cuman tahan sebentar. Karena apa? Karena kalau ada penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Ya, jadi banyak kan kita dengar. Ada satu polisi dulunya Kristen. Terus belakangan dia tinggalkan Kristus. Kenapa? Aduh susah Pak. Kalau orang Kristen naik pangkatnya promosinya sulit, lama. Begitu dia tinggalkan Kristus, Yesus, dia bisa naik lebih cepat. Kenapa itu? Karena tidak berakar. Tapi kan Rev ini ngomong soal firman, bukan soal orangnya. Tidak bisa dilepaskan saudara, apa yang ada di dalam kita dan di mana kita berada di dalamnya. Nah, agak bingung kan? Tapi karena dia tidak berakar, dia cuma tahan sebentar. Dengar firman Tuhan tadi bilang apa? Gembira, senang. Wah puji Tuhan, haleluya. Ini firman Tuhan yang meneguhkan, ini firman Tuhan yang menguatkan. Tapi karena tidak berakar, tidak dalam, begitu keluar pintu gereja, ya, begitu keluar parkiran, terus kita mau keluar mobil, traffic tidak kasih, terus ada yang nyelonong aja motor, langsung kita akan marah. Apa segala macam. Kenapa? Karena tidak berakar, tidak sampai ke dalam. Nah saudara, karakteristik akar itu apa? Dia kan tidak kelihatan. Sebagian besar, yang besar-besarnya itu ada jauh di dalam tertanam. Yang terlihatnya enggak. Tapi akar itu akan menentukan buah yang nampak. Ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat. Kita orang
Berdiri di sini, saya berdiri, apa yang saya gerakan ini kelihatan. Tapi akar saya di dalam Kristus tidak kelihatan. Jadi akar ini adalah menghubungkan yang tidak terlihat dengan yang terlihat. Akar ini menghubungkan antara Tuhan yang tidak terlihat dengan kita manusia yang terlihat. Jadi sangat menentukan. Akar ini ada satu proses yang diam. Silent operation. Nggak banyak omong. Ya, nggak ada kan lihat saudara akar tuh kayak carangnya yang terus keluar apa segala macam. Enggak, dia di dalam tanah aja, dia diem. Tapi justru apa yang dia ambil menentukan apa yang kelihatan di atasnya. Oh dia nggak banyak mulut tapi banyak bekerja. Jadi itulah natur dari sebuah akar. Nah tadi saya bilang, Ref, ini kan ayat yang tadi you baca kan bicara mengenai firman yang ditabur. Firman yang berakar, bukan kitanya yang berakar. Nah sekarang kita lihat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang keempat. Ya, Yohanes 15 ayat yang keempat. Nah, ini kan udah terkenal ya, udah sering ya. Kita lihat dua ayat. Tinggallah, Yesus bilang, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bentar. Saudara lihat kalimat pertama, tinggallah di dalam aku. Yang terakhir juga tinggal di dalam aku. Jadi tinggal di dalam Kristus ini menentukan. Itu yang harus kita lakukan pertama. Makanya tadi Paulus bilang juga tetaplah di dalam Dia. Yesus sendiri bilang tinggallah di dalam aku. Dia bukan lagi bilang tetap, tapi tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Balik lagi ke ayat 4. Ini apa maksudnya? Hubungan antara kita dengan Tuhan tidak bisa berhubungan satu arah. Harus ada hubungan dua arah. Kita tidak bisa mengharapkan hanya kita tinggal di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tinggal di dalam kita. Ya, harus ada two ways relationship. Tidak bisa berjalan kalau cuma one way. Kita cuma mengharapkan Tuhan mengasihiku, Tuhan memeliharaku, Tuhan memimpinku. Tapi kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak menjadi pengikut Tuhan yang baik. Makanya Yesus sendiri bilang, kalau kamu mau berbuah, kamu harus tinggal di dalam aku. Karena tidak ada hasil tanpaku. Seperti bayi juga hidup di dalam air, di dalam plasenta. Kok bisa dia bernafas, kok dia bisa buang makan, kok dia bisa buang air di situ. Jadi dia di dalam plasenta, tapi plasenta itu juga ada di dalam dia. Kita di dalam oksigen, udara, tapi oksigen itu juga ada di dalam setiap darah kita, ada di dalam otak kita, ada di dalam paru-paru, ada di dalam jantung kita. Tidak bisa, Ref, tapi kan bisa juga lo pakai kalau nyelam kan pakai oksigen, lu nggak di dalam udara. Iya, tapi itu satu kejadian yang anomali. Kalau manusia yang normal harus ada dua arah. Kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Yang menarik itu tinggal dibilangnya abide, melekat. Melekat di dalamku. Dan waktu dia bilang I in you, dia tidak bilang aku melekat kepadamu. Karena begitu kita melekat kepada dia, otomatis dia juga akan melekat kepada kita. Ya dong, gak mungkin kita melekat kepada sesuatu terus sesuatu itu tidak nempel. Jadi apa yang Tuhan bilang kan, coba kamu datang, kamu tinggal melekat kepadaku, meno menjadi satu. Dan aku akan ada di dalam kamu. Dibilang sama, kalau kamu tidak ada kepadaku, tidak melekat kepadaku, kamu tidak bisa berbuah.
Di dalam Mazmur 91, itu Mazmur yang kalau saudara lagi lemah, saudara lagi butuh kekuatan, saudara lagi butuh pertolongan Tuhan, saudara lagi butuh peneguhan, baca Mazmur 91. Ya, karena di sana dia bilang, Tuhan yang memimpinku, dia melindungiku dari penyakit sampar. Panah ditembakkan tidak akan mengenaiku. 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tapi aku tidak apa-apa. Itu Mazmur 91. Baca dari ayat 1 sampai ayat 13. Tapi Mazmur 91 itu, ayat 14-nya, coba kita lihat. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi apa yang Tuhan berikan, lakukan, perlindungan yang dia nyatakan kepada orang di ayat 1 sampai 13 di Mazmur 91 ini, kepada orang yang hatinya melekat kepada dia. Sama, Yesus bilang, melekatlah, tinggallah di dalam aku, abide in me. Allah bilang, yang hatinya melekat kepadaku, itu yang ku lindungi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya melekat itu memakai kata set his love upon me. Mengarahkan hatinya kepada dia. Kalau bahasa aslinya itu nggak usah ditulis ya, karena saya juga nggak bikin PowerPoint ya. Tapi itu sahah. Sahah itu juga memiliki pengertian mengingini. Coba balik lagi ke bahasa Indonesia. Sekarang kalau kita pakai kata mengingini. Sungguh hatinya mengingini aku. Pernah gak saudara merasa diingini oleh orang? Pernah gak saudara merasa tidak diinginkan oleh siapapun? Semoga tidak, karena sedih sekali. Nggak ada orang yang mau sama kita. Kita susah nggak ada yang peduli, kita nangis nggak ada yang ngehibur, kita hilang nggak ada yang mencari. Nggak ada yang menginginkan kita. Tapi kalau ada yang menginginkan kita pergi sebentar dicariin, kita nggak ada kabar sebentar ditanyain, kita pergi disuruh kasih kabar. Kenapa? Karena dia menginginkan kita, dia menginginkan keberadaan kita, dia menginginkan kabar mengenai kita. Nah Tuhan bilang, sungguh hatinya mengingini aku atau menginginkan aku. Atau itu kata sahah dalam beberapa ayat lain, dia memiliki pengertian juga terpikat. Bayangkan kalau kita ganti lagi. Sungguh hatinya terpikat kepadaku. Waduh. Tahu terpikat saudara? Artinya dia tidak bisa lepas. Kalau sudah ingin sesuatu dan dia belum punya, itu terus yang ada di dalam pikirannya. Ya, kalau misalnya saudara apalah, mau mobil, mau jam tangan, mau tas, mau sepatu, apa yang saudara suka tapi saudara belum punya cukup uang atau waktu untuk memilikinya. Dan saudara tidak bisa lepas itu apa yang ada di dalam hati saudara. Itu saudara terpikat kepada hal tersebut. Dan Tuhan bilang, sungguh hatinya terpikat kepadaku. Tidak bisa lepas pikirannya daripada Tuhan. Tidak bisa lepas hatinya dari memikirkan Tuhan. Aduh. Kalau kita punya pasangan, calon suami, calon istri, atau suami istri pun yang sudah puluhan tahun nikah. Dan mereka masih punya hati seperti hati orang ini kepada Tuhan. Hatinya melekat, hatinya terpikat, hatinya menginginkanku setiap saat. Walaupun sudah, kalau saya sama Irma menikah sudah 20 tahun. Walaupun sudah 20 tahun menikah, tapi hati Irma melekat menginginkanku terus. Kemanapun saya pergi, saya tetap harus kasih kabar. Per 5 menit, per 10 menit, 15 menit. Riweh jadinya saudara ya. Udah aja live atau terus-terusan gitu mah. Nah itu manusia terbatas. Tapi kalau kita sama Tuhan memang dia yang tidak terbatas. Terus hati kita terpikat dan kita menginginkan dia. Aduh. Ada dua jalur, ada dua lajur saling ketertarikan. Jangan bilang, wah kita ini biji mata Allah. Kita dilindungi oleh dia. Betul itu firman Tuhan. Tapi apakah Tuhan sendiri buah hatimu?
Ada orang bilang, oh nggak perlu kebaktian katanya, karena Tuhan mah ada di hati saya. Ya, apakah kamu ada di hati dia? Makanya dibilang, tinggallah di dalam hatiku. Coba semuanya tinggal di dalam hatiku. Dan dalam terjemahan lain, itu kata saha, itu melekat, itu seperti terkait. Ada hooks ya. Kalau saudara mancing, itu ada kail atau apapun yang bentuknya hooks. Terus dia ngait begini, dan kalau sudah ngait gini, mau dibawa kemanapun tidak akan lepas. Tidak mau lepas. Ada kan saudara yang begitu kan ya? Apa yang kalau suaminya pergi kemana harus dia ikut itu istri. Gak apa-apa, baik itu. Tapi maksud saya melekat seperti itu, tidak mau melepaskan Tuhan. Aduh, kalaupun misalnya jalan-jalan ke ada jemaat di Cianjur, kalaupun dia jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota, hari Minggu dia cari gereja untuk ibadah. Kenapa? Nggak bisa. I need him, I want him, I really hooked up on him gitu. Aku betul-betul terkait, aku betul-betul menginginkan dia. Dan itu yang artinya apa? Berakar di dalam dia, dalam hubungannya, bukan cetek. Hubungan cetek sama hubungan dalam beda. Ya. Hubungan cetek mah nggak dengar kabar sedikit, biarlah nanti aja. Nggak kelihatan sebenarnya, biarlah. Tapi kalau saudara misalnya kebaktian, terus 1-2 minggu nggak kebaktian, terus dicariin sama orang gereja. Saudara mestinya senang. Kenapa? Karena artinya saudara ada di dalam hati mereka. Dicari, hubungannya kuat, hubungannya dalam. Firman Tuhan bilang, yang hatinya melekat, yang hatinya menginginkan, yang hatinya terpikat, yang hatinya terkait kepadaku. Dan kalau orang yang sudah seperti itu, maka di ayat yang lain, di Mazmur 73 ayat 25, dia bilang, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dibikin lagu Allah sumber kuatku. Saudara lihat, ada sorga, ada bumi. Sorga bahasa aslinya sama dengan langit. Di atas langit ada apa? Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Ada luasnya cakrawala yang tidak terbatas. Tapi dari semua itu dia bilang, yang kumiliki, kalau dalam bahasa Inggrisnya, whom have I in heaven? Siapa yang kumiliki selain engkau di surga? Cuman engkau Tuhan yang kumiliki. Oh, hatinya tuh benar-benar. Walaupun Tuhan kasih berkat ini, berkat itu, berkat ini, berkat itu. Tapi hatinya tetap kepribadinya Allah. Yang siapa? Yang Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tidak bisa lepas. Mau di surga, mau di bumi pun. Surga bicara yang tidak terbatas, bumi yang terbatas. Dia bilang, tidak ada yang kuingini, that I desire, selain engkau. Ini ciri-ciri orang yang sudah dalam, berakar di dalam Tuhan. Nggak bisa gitu. Nggak ada yang lain. Bukan berarti saudara akan jadi hamba Tuhan. Bukan berarti saudara akan full time pelayanan. Tapi hatinya tuh nggak genah gitu kalau nggak ngobrol sama Tuhan. Dengar suara Tuhan sebentar aja tuh. Idih. Sampai kesemutan tangan saya. Tapi itu penyakit. Nah saudara, Mazmur 73 bilang seperti itu. Siapa yang ada padaku di sorga atau di bumi? Nggak ada lagi. Yang kupunya di sorga nanti engkau, yang ku ingini di bumi tidak lagi hanya engkau. Itu hati yang terpaut. Itulah yang tinggal di dalamku dan aku di dalammu. Saudara kan juga tidak ingin hanya mencintai, tapi ingin dicintai juga. Ya. Tapi bagaimana kita ingin dicintai? Coba kita mulai dulu mencintai dia. Ya. Tuhan juga minta kamu, ayo tinggal di dalam aku. Aku sudah memberikan diriku. Sekarang kamu tinggal di dalam aku. Nah yang terakhir saya akan sampaikan di sini adalah ciri atau cara orang yang berakar kuat. Mazmur 17 ayat yang ke-5. Coba kita lihat ya. Mazmur 17. Yeremia 17. Sorry. Kok Yeremia 17?
Coba benar. Benar. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ya, saya akan bacakan, saudara perhatikan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ada 3 kategori ya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan, terus hatinya jauh dari Tuhan. Ayat yang ke-6. Ya, seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tinggal di tanah hangus. Ya, bukan lagi kering, hangus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Siapa ini? Yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Ayat 7. Ini kebalikannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ini ciri-cirinya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi si akar-akarnya yang sudah mencari sendiri di mana air itu. Ya, dia akan jalan ke sumber kehidupannya. Dan setelah dia merambatkan akarnya, tidak akan mengalami datangnya panas terik. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tidak akan melihat, won't see, tidak akan mengalami. Tapi yang daunnya tetap hijau. Waduh, boleh panas tapi nggak akan bikin gua kering. Daun gua tetap hijau. Yeah. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang terakhir, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu ciri. Caranya harus ayat yang ke-7, apa dibilangnya? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah trust. Trust in the Lord. Trust in the Lord ini beda dengan belief. Ya, dua-duanya kalau kita mengartikan itu satu arti yang sama, yaitu percaya. Ya. Tapi trust ini lebih daripada belief. Makanya kalau di uang Amerika, in God we trust. Ya, di dalam Tuhan kita percaya. Belief dan trust seperti ini. Banyak bank di Indonesia. Ya, ada bank pemerintah, ada bank swasta. Kita yang mau nabung deposito punya pilihan banyak. Setiap bank bisa memberikan bunga walaupun kecil atau apapun itu ya, deposito. Tapi ada beberapa orang, saya sih nggak mau kalau bukan di bank A dan B. Selain itu saya tidak mau. Kenapa? Saya percaya, saya tahu mereka bisa kasih bunga besar. Ada di Cianjur bank kredit apa gitu, kasih bunganya 6%. Ya, dibanding bank pemerintah yang 3%, 2,5%. Tapi ada yang simpan situ, tapi ada yang tidak mau. Kenapa? Saya tidak percaya. I believe they can do it, but I don't trust them that I put my money in. Susah banget kepada bank itu, saudara. Ya, ngerti? Saya percaya mereka bisa memberi saya bunga, tapi saya tidak mempercayakan uang saya untuk dikelola oleh mereka. Pasar saham, investasi, beli saham ini, saham biru apa segala macam, banyak itu pilihan. Ada yang saya selalu pengen saham dari bank ini, dari perusahaan emas ini, dari batu bara ini, dari kelapa sawit ini. Tapi kan ada yang lain, iya boleh itu, tapi saya tidak percaya mereka mengelola uang saya. Satu lagi ilustrasi. Ada saudara dari Irma. Dia kalau naik pesawat, tidak mau kalau tidak SQ. Saya percaya Garuda bisa terbang. Saya percaya Batik Air, Air Asia bisa terbang. But I don't trust them with my life. Jadi kalau dia dari Jakarta mau ke Bali pun, dia ke Singapura dulu. Dari Singapura baru ke Bali. Dibelainnya segitu.
Itu saya nggak ngomongin saudara, saya nggak tahu segitu banyak. Tapi itu saudara dari Irma. Anaknya lebih keren lagi. Anak si saudara Irma, jadi sepupu dia. Tapi mereka mah nggak itu ya, nggak suka dengerin khotbah di sini kan ya. Anaknya lebih keren lagi. Bukan saja SQ, tapi dia lihat pesawatnya apa. Kalau Boeing tidak mau, harus Airbus. Jadi bedanya believe and trust. I believe they can fly it, but I don't trust him with my life. Jadi kalau trust artinya apa? Menyerahkan hidupnya kepada Allah untuk dipelihara, untuk dijaga. Itu the next level. Dan when you give something that, dan saat kamu memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Tuhan, Tuhan bisa lihat hatimu. Tuhan bilang, aduh ini anakku ya. Dia tidak sayang-sayang apa? Untuk menyerahkan hidupnya. Apa yang paling berharga di dalam kehidupan saudara selain hidup saudara sendiri? Bukan apa yang kita pegang, bukan apa yang kita miliki di rumah atau di bank atau dimanapun. Tapi jiwa kita, nyawa kita. Hidup kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pegang, untuk Tuhan pimpin, untuk Tuhan pelihara. That's the most highest level of belief and trust in Him. Itu tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Di mana saya menyerahkan hidup saya seorang istri kepada seorang suami untuk dipelihara, untuk dipimpin. Seorang suami menyerahkan hidupnya kepada seorang istri. Untuk apa? Untuk dikasihi, untuk dirawat sepanjang umur hidupnya. Tidak ada level percaya yang jauh melebihi itu. Jadi begitu dibilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang trust percaya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia seperti akar yang mencari air, saudara. Itu bedanya believe and trust. Dan kalau orang sudah trust, kalau orang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia nggak mau jalan sendiri. Nah, kita selalu ngomong, saya tidak mau jalan sendiri, tapi hidup kita juga nggak diserahin. Masih mau kita, masih kita suka lawan. Tuhan bilang A, saya mau B, Tuhan boleh nawar nggak? Tuhan bilang C, boleh nggak C1, C2? Iya. Tapi kalau percaya kepada Tuhan, seperti di dalam Keluaran 33 ayat 15, ini dua ayat terakhir ya, sudah dua ayat terakhir. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini kata-kata keluar kapan? Saat Tuhan marah kepada bangsa Israel waktu di Gunung Sinai, Musa naik, terus mereka bikin patung anak lembu emas, mereka sembah itu patung anak lembu. Tuhan marah, begitu turun, Tuhan lenyapkan itu semua orang yang menyembah berhala. Dan dia bilang, di ayat Fatsal yang sama, Fatsal 33 ayat 2. Fatsal 33 ayat 2. Tuhan bilang, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, Feris, Hewi, Yebus, ayat 3. Ke satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Karena aku tidak akan berjalan di tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi waktu Tuhan marah, dia bilang, aku tidak mau lagi jalan sama kamu. Karena kamu bangsa yang tegar tengkuk. Kalau aku jalan bersama dengan kamu, kamu akan binasa. Tapi aku akan kirim seorang malaikat yang apa? Yang akan memimpin kamu, menghalau musuh kamu dan membawa kamu ke satu negeri yang penuh dengan susu madu. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan orang Israel. Dia tetap mengirimkan perlindungannya melalui malaikat. Untuk apa? Melawan musuhnya. Musuhnya dihalau oleh malaikat yang dikirim Tuhan. Terus mereka akan sampai tetap ke tujuan yang sama. Tapi Musa, kalau orang yang sudah pernah naik ketemu Tuhan di Gunung Sinai, menghabiskan waktu dengan Tuhan 40 hari 40 malam, dia tahu arti kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan, the presence of God is more than anything. Even more than just an angel that protect him. Lebih dari seorang malaikat yang melindungi dia. Walaupun dibela oleh malaikat yang diutus Tuhan, aku tidak mau dia Tuhan. Walaupun engkau berperang untuk mengalahkan musuh, aku tidak mau dia. Walaupun malaikat itu memimpin aku sampai masuk ke tanah perjanjian, aku tidak mau dia Tuhan.
Yang aku mau adalah dirimu. Jadi kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Hati Musa sudah melekat kepada Tuhan. Hati Musa sudah berakar. Hati Musa sudah menginginkan Tuhan lebih more than anything. Tuhan berkati kok. Dengan kemenangan Tuhan berkati kok. Dengan susu dan madu. No. I want you. Kalau engkau tidak jalan pergi, aku ingin tinggal tetap diam di mana kamu berada. Itu hati Musa. Itu hati seorang yang sudah berakar dan betul-betul melekat kepada Dia. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Di rumah saya, di tembok pagar. Ada tembok, ada pagar besi, tembok pagar besi gitu ya, ada pilar-pilar. Di salah satu pilar, tembok nih ya, ada tanaman keluar dari tengah-tengah tembok. Ya, jadi ini tembok keluar dia, hidup, hijau. Saya bilang ke pengerja, coba lihat itu. Ada tanaman, potong. Karena apa? Saya takut akarnya nanti akan merusak. Potong. Potonglah, hilanglah dia. Nggak sampai 1 bulan, tumbuh lagi. Saudara. Kalau orang yang sudah berakar di dalam Tuhan, mau apapun yang datang kepada dia, mau coba dipotong, coba digagalkan, dia akan tumbuh terus. Kenapa? Karena akarnya sudah kuat. Mari jemaat AMS, kita belajar untuk berakar di dalam Dia lebih kuat lagi. Ya, demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita sebentar akan menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan di depan. Para pelayan perjamuan saya undang dengan hormat untuk maju. Kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku dalam surga tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku
tata kemuliaan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit bersama, saudara. Ku naikkan sembah, ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala. Dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mati gantikan kami di kayu salib. Kematiannya sudah tercurah menebus kami dari cara hidup kami yang lama untuk kami boleh memiliki hidup yang baru di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, roti yang ada di tangan kami adalah roti hidup yang turun dari langit, yaitu tubuh-Mu sendiri yang dipecah-pecahkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya firman-Mu yang mengatakan, apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, lalu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan penuh rasa syukur dan percaya, ada kuasa di dalam tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan mari kita angkat anggur ini hati-hati di atas kepala kita. Yang merupakan lambang dari darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, yang mampu menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Dengan darahnya kita sudah ditebus, dengan darahnya kita sudah disucikan dan dikuduskan untuk sekali dan selama-lamanya. Dan kita percaya sesuai firman Tuhan juga, Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan penuh rasa syukur dan percaya, kuasa di dalam darah Kristus, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Masih ada mujizat boleh terjadi sampai hari ini. Kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu lagu ini di refrennya. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Dengan kasih Kristus saya undang Bapak Waluyo untuk maju ke depan dan berdoa. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru
oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pendeta Revi. Biarlah firman ini boleh tertanam dan bertumbuh di dalam diri kami semua, jemaat di AMS ini, agar kami selalu seturut dengan rencana dari Engkau. Kami boleh hidup di dalam rencana dari Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua doa serta ucapan syukur kami ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Waluyo. Kita mengucap syukur kita sudah terima firman Tuhan, juga memperingati dengan perjamuan tubuh dan darahnya. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Allah kami, yang memelihara kami sampai hari ini. Kami boleh berakar dan tumbuh di dalam Engkau, terus dikuatkan dan diteguhkan. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kami boleh memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, Yesus, ku mau kerja. Mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Dan apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu, Yesus. Ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat ku lukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu bisa masuk ke dalam ruangan sebelum kita bersama-sama untuk menutup kebaktian pada hari ini. Nanti Ibu Gembala dengan hormat akan berdoa
untuk doa berkat, juga sekaligus mendoakan untuk anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, segala perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan sampai hari ini kalau kami ada, boleh beribadah kepada-Mu. Kami percaya itu karena kebesaran kuasa-Mu yang membuat kami tergerak untuk datang beribadah, mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati setiap hati yang hadir pada malam hari ini. Engkau berkati setiap orang yang hadir ya Tuhan Yesus, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Kami percaya semua ada di dalam tangan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali kami boleh diteguhkan ya Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Bahwa kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi pemenang kalau kami berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Segala hal boleh datang kepada kami, tapi kalau Engkau ada di dalam kami, tidak ada yang perlu kami khawatirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua yang melayani ya Tuhan Yesus. Ya baik yang kelihatan maupun yang di belakang mimbar. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan dengan berkat sukacita yang daripada-Mu. Sehingga di hari-hari yang akan datang mereka juga boleh lebih dan lebih lagi ingin melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang ada bersama dengan kami. Kalau mereka sudah diajar mengerti akan Engkau, mereka sudah diajar bahwa Engkau sebagai juru selamat, biarlah Tuhan Yesus mereka juga boleh mendapatkan perlindungan daripada-Mu Tuhan di mana mereka berada. Engkau juga yang menolong mereka dalam pertumbuhan imannya, pertumbuhan kehidupannya. Hari lepas hari, kalau mereka dewasa, kami berdoa boleh tetap teguh, percaya kepada-Mu, menjadi milik-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jangan sampai ada seorang anak pun yang berbalik ya Tuhan Yesus, tapi boleh tetap memandang kepada-Mu, bertumbuh, berakar di dalam Engkau. Bahkan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ya Tuhan Yesus, biarlah kemurahan-Mu ada bersama dengan kami. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu boleh masih tetap di ruangan, silakan duduk dulu. Saya undang Bapak Pendeta Revi dan Ibu Irma untuk maju ke depan. Atas permintaan Ibu Gembala, Bapak Raj nanti bisa berdoa.
Ya Bapak Ibu, saya percaya ya. Tadi Bapak Pendeta sudah kasih kode gitu. Yang kasih selamat dari WA pasti sudah banyak ya. Tapi kalau kita sebagai saudara seiman bersama-sama di rumah Tuhan, kita memberikan selamat, bernyanyi dan mendoakan adalah satu yang luar biasa. Kiranya ini bisa jadi hadiah khusus ya. Kita nyanyi selamat ulang tahun, sesudah itu nanti Bapak Rash berdoa ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya. Mari kita satukan doa, mari kita hadap tangan kita kepada ini. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa bahwa hari ini Bapa yang anakmu Bapa Pendeta Revi Giawandatu yang berulang tahun kemarin Rebo Bapa yang ke-50 Bapa, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kepiaraan anakmu Bapa. Kau pakailah Pendeta Revi Giawandatu Bapa, berkatnya Bapa, kesehatannya Bapa, kemana mereka pergi pelayanan Bapa makin bertumbuh berakar Bapa. Kami punya Allah yang luar biasa yang hidup Bapa. Kau berkatilah Pendeta Revi Giawandatu Bapa dengan istrinya, dengan anaknya Bapa. Kau berkati Bapa, lindungin semua Bapa. Kemana mereka beliau berpergi Bapa untuk melayani Engkau. Kau berkati Bapa. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapa. Biar banyak jiwa mengerti firman-Mu Bapa. Karena kami punya Allah yang hidup Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan Kau juga berkati Mami Ayang Bapa. Kau berkatilah kesehatannya Bapa. Kemana beliau pergi Bapa. Kau pimpin juga kemana juga Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus Bapa. Haleluya. Amin. Amin.